SAW melihat seseorang menarik himar, yaitu keledainya, dan Rasulullah bertanya, "Oh fulan, mau dibawa kemana keledai kamu itu?" "Oh ya Rasulullah," katanya, "saya membawa ke sana karena di sana nanti akan ada besi panas, bisa saya tempelkan ke muka keledai ini supaya bekas tempelan besi panas ke muka keledai itu menjadi KTP bagi keledai itu, sehingga orang semua tahu bahwa itu adalah keledai saya." Kami belajar ini kepada orang tersebut dari bangsa Romawi. Setelah merenungkan sebentar, Rasulullah SAW mengatakan, "Fulan, bagian muka seekor keledai adalah bagian yang paling peka. Kenapa tidak kau tancapkan besi panas itu di punggungnya, di mana terdapat lebih banyak lemak dan daging, sehingga rasa sakitnya tidak seberapa." Subhanallah. Sejak itu timbullah apa yang sekarang kita kenal di sini, the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, himpunan kerajaan pencegah kekejaman terhadap binatang, yang diawali oleh Islam berkat petua junjungan kita Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah seorang ulama besar Islam bernama Imam Al-Ghazali pernah menuturkan bahwa beliau suatu malam bermimpi mendapati diri beliau di dalam surga, dan ketika beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke surga? Apakah karena aku telah banyak menulis risalah-risalah mengenai agama? Apakah karena aku telah banyak melakukan tabligh? Apakah karena aku telah banyak melakukan risalah-risalah, aku telah melakukan ceramah-ceramah mengenai agama untuk mencerahkan orang lain tentang ajaran Islam?" Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan. Pada suatu kali, wahai Ghazali, engkau mendapat inspirasi yang sangat luar biasa. Begitu pentingnya inspirasi ini, sehingga engkau ingin bergegas dan sesegera mungkin menuliskannya agar jangan sampai terlupa. Engkau pun mendekati meja tulismu. Ketika engkau akan mengambil alat tulismu, engkau lihat seekor lalat sedang membersihkan dirinya di alat tulismu. Tidak tega engkau mengusir lalat itu. Engkau tunggu sampai lalat itu selesai membersihkan dirinya, barulah engkau ambil alat tulis itu. Engkau tuliskan ilham yang begitu penting, dan untuk kebaikanmu kepada seekor lalat itu, aku masukkan engkau ke surga. Ini hanya cerita, tetapi ada hikmahnya karena disampaikan oleh seorang Al-Ghazali. Seperti dikatakan, seorang muslim yang tengah terik matahari baru kembali ke rumahnya, ketika dia akan duduk, dia membuka bajunya, dan di bajunya dilihatnya seekor semut lari hilir mudik tidak tentu hala, seakan-akan timbul kepanikan pada dirinya. Maka terkenal di dalam pikirannya, mungkin aku telah mengeluarkan semut ini dari sarangnya, dari kawan-kawannya, dan dia menjadi seakan-akan tidak menentu. Dipakainya kembali pakaian itu, berjalan kaki dari tengah terik matahari untuk mengembalikan semut tadi ke sarangnya, supaya semut itu berada di tengah-tengah semut lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah bentuk-bentuk dari rahmatan lil alamin. Ini bukan main-main dalam agama Islam, ini sangat penting. Namun kita terus menerus under siege, bahasa Inggrisnya. Kita digempur, kita diserang. Dikatakan, lihatlah apa yang dilakukan Islam tepat 5 tahun yang lalu di Bali. Bukan Islam, tapi Muslim. Cuma mereka tidak bisa membedakan antara yang Muslim dan apa itu Islam. Islam sudah jelas, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mengatakan dalam Al-Maidah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin." Barang siapa mencabut nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, man qatala nafs bighairi nafs, tanpa ada kebenaran, tanpa ada alasan yang bisa diterima, bukan karena hukum qisas, ka'annama qatalan nas jami'an, maka seakan-akan dia telah menghabisi seluruh umat manusia. Faman ahyaha,
Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Inilah Islam. Inilah Islam yang sesungguhnya. Berkata seorang ahli perbandingan agama dari Kanada, yaitu Wilfred Cantwell Smith, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang namanya diberikan oleh Tuhannya seperti Islam. Carilah di buku agama manapun, tidak akan termaktub di dalam buku itu nama bagi agama tersebut. Agama Kristen karena dikatakan Yesus Kristus. Agama Yahudi, Yudaisme karena dari bangsa Yahudi. Kecuali Islam yang namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan agama dan aku berkenan Islam sebagai agama kamu. Tidak ada dalam buku-buku agama lain, di dalam kitab-kitab suci agama lain, nama yang diberikan oleh Tuhannya kepada agamanya kecuali Islam. Dan itu yang mengatakan adalah seorang non-Muslim, Wilfred Cantwell Smith, seorang ahli perbandingan agama dari Kanada. Ad-dina 'indallah al-Islam, bahwa agama di sisi Tuhan adalah Islam. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendengar orang secara lancang mengatakan saya penganut paham Islam liberal, saya Islam moderat, saya Islam ekstrim, Islam radikal, tidak ada, itu lancang. Itu perbuatan yang tidak bisa diterima oleh setiap muslim, karena Islam yang berarti kesejahteraan, yang berarti keselamatan, yang berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti damai, adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan menunjukkan intelektual bahwa saya bisa Islam liberal, Islam moderat. Tidak ada. Intelektual. Tahukah saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa 1428 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ayat yang berbunyi yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail, yang artinya kami gulungkan malam pada siang dan kami gulungkan siang pada malam. Apa artinya? Tapi ketika mereka naik ke antariksa dan menyorotkan kamera televisinya ke bumi kita, maka terlihat terjadinya pergulungan. Berkataan yukawwirul laila 'alan nahar, yukawwiru atau kawara, ibaratnya orang melilitkan serban di kepalanya. Begitulah siang berganti malam dililitkan pada bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya 1428 tahun yang lalu. Intelek, bisakah ada yang lebih intelek dari itu? Niscaya tidak. Jadi mohon jangan digunakan Islam liberal, Islam moderat, Islam, tidak ada. Yang ada itu adalah Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan itu dalam surat Al-Baqarah 109. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wadda katsirun min ahlil kitab. Banyak di antara penganut ahli kitab, dan kita jangan masuk ke